Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Nugraha dari Penjas 5A, absen 25 NIM 18019844. Di sini saya akan memaparkan kedaruratan medis 4, yaitu paparan panas dan luka bakar. Paparan panas akibat dari itu dibagi menjadi dua, yaitu kelelahan panas. Tahap 2 yaitu sengatan panas. Kelelahan panas yaitu terjadi akibat kondisi yang tidak fit pada saat melakukan aktivitas di lingkungan suhu yang relatif tinggi yang mengakibatkan sistem sirkulasi terganggu. Nah, terus ada juga terjadinya apabila respon pengaturan suhu tubuh tidak mampu menjaga keseimbangan antara heat gain dan heat loss. Gejalanya yaitu atau tanda-tandanya: 1. Kulit basah, berkeringat berlebihan, dan kulit terasa lembab. Nah, yang kedua, wajah pucat. Yang ketiga, lemah dan pusing. Yang 4, lidah dan tenggorokan kering atau haus. Yang kelima, mudah muntah. 6. Suhu tubuh meningkat kurang lebih 40 derajat. Yang 7, nadi cepat dan lemah. Yang ke-8 itu kram. Nah, itu tahap kedua, kelelahan panas. Pertolongan: bawa ke lokasi yang teduh atau ber-AC. Nah, terus posisikan telentang, tinggikan bagian kaki, longgarkan atau lepas pakaian korban. Nah, yang selanjutnya, bila sadar beri minum air elektrolit. Yang terakhir, selalu awasi kelelahan panas dapat dengan cepat menjadi heat stroke. Heat stroke yaitu sengatan panas, merupakan keadaan yang mengancam nyawa di mana korban kekurangan cairan, suhu penderita tinggi dan tidak lagi berkeringat. Terjadi apabila suhu tubuh sudah mencapai kurang lebih 40 derajat Celcius. Nah, itu ada tanda dan gejalanya. 1. Kehilangan kesadaran, kulit kering dan memerah. Yang 3, tidak berkeringat, suhu tubuh panas, mual, respon menurun, nadi cepat dan kuat, dan lemah otot. Pertolongan pertama sengatan panas itu turunkan suhu tubuh penderita segera mungkin atau kompres. Bila sadar boleh minum elektrolit, selalu awasi tanda-tanda vitalnya. Bila perlu rujuk ke rumah sakit, mungkin itu antipasi yang lebih baik, bawa ke rumah sakit. Luka bakar yaitu penyebabnya termal atau suhu panas kurang lebih 60 Celcius. Kedua, kimia, asam atau basa kuat, terus listrik dan radiasi. Tingkat luka bakar itu meliputi lapisan kulit atas atau disebut ari, kemerahan, nyeri, dan kadang bisa membengkak. Meliputi kulit jangat, timbul gelembung, bengkak, kulit kemerahan atau putih, lembab dan rusak. Meliputi jaringan bawah kulit, kulit telapak tangan, kering putih dan gosong, dan bisa menyebabkan hitam. Luka bakar derajat 1. Ciri-cirinya rusak hanya pada epidermis atau disebut bagian terluar. Nah, kulit tampak kering, kemerahan, tidak bergelembung, nyeri ringan. Dapat sembuh dalam 5 atau 10 menit, misalnya terkena sinar matahari atau benda yang tidak terlalu panas. Nah, itu derajat 2. Rusak pada epidermis dan dermis bagian luar dan bagian tengah. Kulit bergelembung, kemerahan, dan terasa sakit. Kurang lebih sembuhnya dalam 10 atau 14 hari, biasanya sampai kurang lebih 1 bulan. Nah, derajat yang ketiga yaitu rusak pada epidermis, dermis, dan hipodermis, bagian terluka hingga sampai dalam. Tampak jaringan putih, pucat, atau gosong dan pasti sakit. Penanganan luka bakar yaitu hentikan proses luka bakar. Yang 2, lepaskan pakaian dan perhiasan. Yang ketiga, balut
dengan kain basah yang longgar dan tertutup. Siram dengan air bersih selama perjalanan ke rumah sakit. Luka bakar kimia yaitu segera siram dengan air kurang lebih 20 menit. Yang kedua, jangan menyiram bahan kimia yang bereaksi dengan air. Luka bakar pada listrik. Gejalanya yaitu perubahan status mental, tampak luka bakar berat, pernapasan dangkal, dan tidak teratur. Denyut nadi lemah sampai tidak teraba. Yang kelima yaitu patah tulang, menjemuk karena kontraksi otot. Pertolongan korban luka bakar listrik yaitu lakukan penilaian dini, periksa dan cari luka bakar di daerah listrik masuk dan listrik keluar. Tutup luka, atasi shock bila ada, rujuk lebih baik. Luka bakar inhalasi, luka bakar yang terjadi karena menghirup udara panas, asap atau bahan beracun. Gejalanya atau tandanya yaitu bulu hidung terbakar, luka bakar pada wajah, butiran arang karbon dalam cairan ludah, bau asap pada pernapasan, kesukaran napas, pernapasan berbunyi, serak, batuk, sukar bicara, gerakan terbatas, dan sianosis. Pertolongannya yaitu pada luka bakar inhalasi yaitu pindahkan penderita ke tempat yang lebih aman, berikan O2, penilaian dini, yang keempat nafas buatan bila perlu, dan yang paling penting rujuk bila sudah